Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh-contoh soal tentang listrik statis, yaitu kita lanjutkan ke mengenai contoh soal medan listrik. Soal nomor 1. Dua partikel masing-masing bermuatan Qa sama dengan 1 mikrokolom dan Qb sama dengan 3 mikrokolom. Diletakkan terpisah sejauh 4 cm. K sudah ketetapan, yaitu besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah Qa dan Qb adalah, nah ini pilihannya. Kita lanjutkan ke pembahasannya. Perhatikan arah medan listrik yang terjadi di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Kita gambarkan dulu, ini muatan A dan ini muatan B. Sekarang jarak A dan B yaitu 4 cm. Yang ditanyakan yaitu kuat medan di tengah-tengah. Nah, kita gambarkan di sini kuat medan itu muatannya positif. Di sini muatannya positif, ini muatannya positif. Kalau muatannya sama, maka akan timbul tolak-menolak. Jadi kuat medan yang di sini ini mendapat tolakan dari A sehingga arahnya ke kanan. Ini EA-nya arahnya ke kanan. Kemudian ini kuat medan juga mendapat tolakan dari B sehingga arahnya ke kiri. Karena yang ditanyakan kuat medan listrik di tengah-tengah muatan, maka RA sama dengan RB sama dengan 2 cm. Di sini jarak AB yaitu 4. Kalau di tengah-tengah berarti 2 cm. Jika dirubah ke dalam meter, maka jadi 2 kali 10 pangkat minus. Kita lanjutkan ke penyelesaiannya. E sama dengan EA dikurangi EB. Kenapa EA dikurangi EB? Karena EA itu ke kanan, tandanya positif. EB itu ke kiri, maka negatif. E sama dengan K Qa per Ra kuadrat dikurangi K Qb per Rb kuadrat. E sama dengan, karena K itu besarnya sama, R juga besarnya sama, maka K dan R ini bisa keluar. E sama dengan K per R kuadrat dikali Qa min Qb sama dengan 9 dibagi 4 dikali 1 min 3. Ini Ibu sengaja menghitung menggunakan angka bilangan bulat saja. Artinya yang K ini 10 pangkat 9-nya tidak dibawa. Kemudian yang R ini 10 pangkat min 2-nya tidak dibawa. Jadi yang dibawa hanya 2-nya saja. Ya. Ibu ulangi. 9 dibagi ini 2 dikuadratkan jadi 4. Kemudian 1 ini mikrokolom tidak dirubah ke kolom jadi tetap 1. Ini juga 3 mikrokolom tidak dirubah ke kolom tetap 3. Ya, kita lanjutkan. 9 dibagi 4 dikali 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 ini min 2. Min 2 dikali 9 min 18. Min 18 dibagi 4 yaitu min 4,5. Jadi kuat medan listrik di tengah-tengah Qa dan Qb besarnya 4,5 kali 10 pangkat 7. Kenapa Ibu di sini menggunakan hanya bilangan bulat saja? Kita lihat di sini jawabannya tidak ada yang sama. Kemudian eksponennya juga sama. Jadi kita gunakan bilangan bulat saja. Di sini kan hasilnya min 4,5. Nah, kita lihat di sini tidak ada 4,5. Negatif di sini hanya untuk menentukan arah. Jika ditanyakan arahnya, maka karena di sini negatif, maka 4,5
kali 10 pangkat 7 menuju ke A. Ya, paham? Kita lanjutkan. Ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada muatan A besarnya 4 kolom, muatannya positif. Jarak A ke B 2 meter. Muatan B besarnya 3 kolom, tandanya positif juga. Yang menjadi pertanyaan, kuat medan listrik pada titik C sebesar, nah ini pilihannya, ya pilihannya. Di sini eksponennya ada yang berbeda, nomor A. Kita lanjutkan. Perhatikan arah medan listrik di titik C berikut ini. Nah, ini kita lihat. Medan listrik di titik C. Titik C-nya ada di luar antara A dan B. Karena ini sama-sama muatannya sama dan C ini berada di titik di luar antara A dan B, maka ini akan terjadi antara kuat medan di titik B terjadi tolak-menolak, ya. Dengan A ditolak, maka arahnya ke kanan. Dengan B juga ditolak, maka arahnya juga ke kanan. Kita lanjutkan. Kuat medan listrik di titik C merupakan resultan dari kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan B. Nah, maka persamaan untuk menghitungnya EC sama dengan EA ditambah EB. Ini ditambah, kenapa? Karena sama-sama arahnya ke kanan, maka sama-sama positif. Kita lanjutkan, EC sama dengan K QA per RA kuadrat ditambah K QB per RB kuadrat. Nah, karena K-nya sama, maka K-nya yang keluar. E sama dengan K kali QA per RA kuadrat ditambah QB per RB kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 per, nah ini jarak A ke C itu 2 ditambah 1 jadi 3. 3 dikuadratkan jadi 9. Ditambah 3 dibagi 1. Nah ini 1 ini dari sini. Dari B ke C yaitu 1. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 ditambah 27. Nah ini penyebutnya disamakan dulu ya. 9 dibagi 9 1 dikali 4 4. 9 dibagi 1 9 dikali 3 27. Nah kita selesaikan. 4 ditambah 27 itu 31. Sedangkan 9 ini dicoret. Maka 31 yang ini kali 10 pangkat 9. Kita lihat tidak ada 31 kali 10 pangkat 9, yang ada 5 kali 10 pangkat 9. Maka kita ubah di sini eksponennya jadi 3,1 kali 10 pangkat 10. Jadi kuat medan listrik pada titik C sebesar 3,1 kali 10 pangkat 10 Newton per kolom. Jadi jawabannya D. Soal nomor 3. Perhatikan gambar muatan-muatan berikut. Jika jarak antara Q1 dan Q2 adalah 3 cm, maka titik yang kuat medannya sama dengan 0 berada pada, nah, kita lihat ini pilihannya ya, 2 cm di sebelah kiri Q2, 2 cm di sebelah kanan Q1. Jadi ini pertanyaannya ditanyakannya besar jaraknya dan arahnya. Kita lanjutkan. Karena kedua muatan tidak sejenis, yaitu bermuatan negatif dan positif, maka titik yang kuat medannya sama dengan 0 berada di sisi luar. Jadi bukan antara Q1 dan Q2, tapi ada di luar, ya. Di sebelah kiri Q1 atau di sebelah kanan Q2. Kita lanjutkan, perhatikan arah medan listrik yang terjadi di sebelah Q2 berikut ini. Nah, ini Q1 dan Q2 jaraknya 3 cm. Nah, karena berbeda muatannya, maka ini kan Q1-nya negatif dan Q2-nya positif, ya. Maka
kuat medannya ada di sebelah kanan Q2 atau di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan Q2 atau di sebelah kiri Q1. Nah, sekarang kita lihat jaraknya ya. Kita gunakan persamaan yang sederhana ya. Kalian boleh menggunakan persamaan yang seperti ini, tapi kita gunakan yang sederhana yang ini ya. Nah, kita tinjau di R2. Jadi yang muatan kuat medan listriknya di sebelah kanan Q2. Berarti di sininya R2. R2 sama dengan akar 4, berarti ini untuk Q2 yang ini dibagi akar 9 yang ini untuk Q1, jadi negatifnya tidak dibawa ya, karena negatif dan positif ini hanya untuk menentukan arahnya. Dikurangi, nah kalau sebelumnya Ibu menjelaskan itu di sini ditambah ini kalau muatannya sama, yaitu antara positif dan positif, negatif dan negatif. Nah, karena ini muatannya berbeda, yaitu negatif dan positif, maka ini di sininya dikurang ya. Ibu ulangi. R2 sama dengan akar 4, ini untuk Q2, dibagi akar 9, ini untuk Q1, dikurangi akar 4, kali 3. 3 ini jarak antara Q1 dan Q2. Kita lanjutkan. Akar dari 4 itu 2, kemudian akar dari 9, 3, akar dari 4, 2. Jadi 3 dikurangi 2 itu 1, dikalikan 3. Maka 2 dibagi 1, 2, dikali 3 sama dengan 6. 6 ini berada di sebelah kanan Q2. Soal berikutnya yaitu tentang potensial listrik. Contoh 1, sebuah konduktor berbentuk bola berongga dengan jari-jari 6 cm seperti pada gambar. Ini pilihannya dan ini gambarnya. Ini dari 0 ke kulit bola, jari-jarinya 6 cm. Kemudian di titik O ini, dari O ini ke titik P 6 cm. Nah, sekarang dari P ke Q yaitu 3 cm. Ini pilihannya, maka bila muatan bola tersebut 7 mikrocoulomb, maka besar potensial listrik pada titik Q. Nah, yang menjadi pertanyaan yaitu besar potensial listrik pada titik Q adalah, pembahasannya, besar muatan bola berongga adalah Q-nya besarnya 7 mikrocoulomb sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Jadi, titik Q dari pusat bola rongga adalah R-nya sama dengan 6 ditambah 3 cm, itu jadi 9 cm. Jadi di sini R-nya, ini jari-jarinya 6 cm, ditambah 3 cm menjadi 9 cm. Dirubah ke meter, maka dikalikan 10 pangkat min 2. Jadi, jari-jarinya besarnya 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Potensial di titik Q yang berjarak R dari pusat bola adalah, nah kita gunakan persamaan ini. P sama dengan K Q per R. K-nya sudah ketetapan, 9 kali 10 pangkat 9, dan Q-nya itu dari sini, yaitu 7 mikrocoulomb, dirubah ke coulomb, maka jadi 7 kali 10 pangkat min 6. Kemudian R-nya, yaitu dari sini, jarak dari titik pusat ke Q, yaitu 9 kali 10 pangkat min 2. Maka ini yang 9-nya kita coret, jadi tinggal ini dihitung, ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 2. 9 dikurangi 6 itu 3, 3 ditambah 2 itu 5. Maka jawabannya di sini potensial listrik untuk bola berongga yang berada di titik Q yaitu 7 kali 10 pangkat 5 volt. Soal nomor 2. Sebuah bola logam berongga berjari-jari 4 cm diberi muatan listrik sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Potensial listrik di titik P, nah ini yang jadi pertanyaan, itu potensial di titik P yang berada 6 cm dari pusat bola adalah,
Jadi ini kan jari-jarinya 4. Berarti dari pusat bola ke P yaitu 6 cm. Dan ini pilihannya. Kita lanjutkan pembahasannya. Potensial listrik di titik P artinya dia berada di luar bola. Memenuhi persamaan Vp sama dengan K Q per R. K-nya sudah ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dan Q-nya itu dari diketahui yaitu 1,2 kali 10 pangkat 19, sedangkan R-nya yaitu sudah diketahui dari 6 cm dirubah ke meter jadi 6 kali 10 pangkat min 2. Maka kita hitung ini 9 dikali 1,2 dibagi 6. Jadi 1,8 ininya dihitung. 9 dikurangi 19 dan ini naik ke atas menjadi positif ya. Jadi 9 dikurangi 19 ditambah 2 jadi negatif 8. Nah, jadi potensial listrik di titik P adalah 1,8 kali 10 pangkat 8 volt. Jawabannya yaitu A. Kita lanjutkan ke soal tentang kapasitor. Nah, kita lanjutkan ke soalnya. Gambar berikut adalah susunan rangkaian 5 kapasitor. Jika kelima kapasitor tersebut besarnya identik sama dengan 2 mikrofarad, maka nilai muatan total pada kapasitor pengganti adalah, nah, ini ada 5 kapasitor, yang ini ada C1, C2, C3, C4, dan C5, dan ini pilihannya. Ke pembahasannya, kita tentukan dulu kapasitas total dari kelima kapasitor tersebut. C1, C2, C3 ini tersusun paralel. Maka sebut saja kapasitor penggantinya adalah C paralel. Jadi selesaikan dulu yang ini. Kita selesaikan dulu yang ini, C1 dan C2 dengan menggunakan persamaan C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3, yaitu 2 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad. Jadi C paralelnya besarnya 6 mikrofarad. Nah, gambar berubah jadi seperti ini. Ini C paralel yang tadi dihitung di sini, kemudian ini C yang ini, yang keempat, dan ini itu C5. Maka kita selesaikan dulu yang ini. Ya, kita lanjutkan. C paralel tersusun seri dengan C4. Sebut saja kapasitor penggantinya adalah C seri. Nah, ini menggunakan persamaan ini. 1 per C seri sama dengan 1 per C paralel ditambah 1 per C4. Sama dengan 1 per 6 dari sini. Ditambah 1 per 2. Sama dengan, samakan dulu penyebutnya dibagi dengan 12. 12 dibagi 6 itu 2 dikali 1 2. 12 dibagi 2 itu 6 ditambah dikali 1 yaitu 6. Jadi yang ini 2 ditambah 6, yang ini jadi 8. Maka C serinya dibalik jadi 12 dibagi 8 itu sama dengan 1,5 mikrofarad. Kita lanjutkan. Nah, gambar berubah menjadi begini, ya. Ini menjadi C seri dan ini menjadi C5. Nah, C seri dan C5 tersusun paralel. Kapasitor pengganti merupakan kapasitas total seluruh rangkaian, sebut saja C paralel. C total sama dengan C seri yang ini ditambah C5 yaitu 2 mikrofarad. Kita lanjutkan. C paralel sama dengan C seri ditambah C5 sama dengan 1,5, ini dari sini ditambah 2 sama dengan 3,5 mikrofarad. Kita lanjutkan ke muatan total pada kapasitor penggantinya adalah, tadi kita sudah diketahui yaitu C totalnya sebesar 3,5 mikrofarad, maka kita lanjutkan ke muatan total pada kapasitor penggantinya adalah, kita gunakan persamaan ini. Q total sama dengan C total dikalikan V. Maka C totalnya dari sini 3,5 mikrofarad dan V-nya yaitu 6 volt, dari sini ya diketahui 6 volt.
besarnya. Maka Q total sama dengan 3,5 ditambah 6, maka 21 mikrocoulomb. Jadi nilai muatan total pada rangkaian tersebut adalah 21 mikrocoulomb. Jadi jawabannya yaitu D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu 5 kapasitor C1, C2, C3, C4 dan C5 disusun seperti gambar berikut dan dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Muatan listrik pada kapasitor C1 adalah, ini muatan listrik yang ditanyakan pada C1, berarti yang ini ya. Maka pembahasannya kita lakukan dulu. Besar muatan listrik pada kapasitor C1 merupakan muatan total karena belum bercabang, sehingga kita harus menentukan lebih dahulu kapasitas totalnya. Kapasitor C2 dan C3 tersusun seri sehingga kapasitas penggantinya adalah, nah kita selesaikan dulu yang ini ya. Nah yaitu 1 per C seri sama dengan 1 per C2 ditambah 1 per C3 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Penyebutnya kita ubah, 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2, 6 dibagi 6, 1 dikali 1, 1. Jadi 2 ditambah 1, 3 per 6. Maka C serinya sama dengan 6 per 3, yaitu 2 mikrofarad. Kita lanjutkan. Kapasitor seri tersebut tersusun paralel dengan kapasitor C4. Nilai kapasitas penggantinya adalah, nah ini C paralel sama dengan C seri ditambah C4 yang ini ya. C seri ini kan menjadi C4, maka 2 mikrofarad dari sini ditambah 7 yang ini sama dengan 9 mikrofarad. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan antara C1, C paralel dan C5 tersusun seri sehingga kapasitas totalnya adalah, nah ini 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C paralel ditambah 1 per C seri sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 18. Samakan penyebutnya. 18 dibagi 18 1 kali 1 1. 18 dibagi 9 2 dikali 1 2. 18 dibagi 18 1 dikali 1 1. Maka ini dijumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 jadi 4. Jadi 4 per 18. Maka C-nya sama dengan 18 mikro dibagi 4 ya. Maka hasilnya yaitu 4,5 mikrofarad. Nah, dengan demikian muatan listrik yang mengalir pada kapasitor C1 besarnya yaitu Q sama dengan C dikalikan V. C-nya besarnya 4,5 mikrofarad dikali V-nya dari sini yaitu 6. Maka Q-nya besarnya sama dengan 27 mikrocoulomb. Jadi jawabannya yaitu C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor ini. Ini ada gambar rangkaian di mana yang 7 dan 5 disusun secara paralel. Ini juga yang 4 dan 2 juga disusun secara paralel. Besar energi listrik pada kapasitor gabungan adalah, nah ini pilihannya. Pembahasannya kita tentukan dulu kapasitas totalnya. Kapasitor 7 mikrofarad dan 5 mikrofarad tersusun paralel. Kita sebut C paralel 1. Nah, C paralel 1-nya sama dengan 7 mikrofarad ditambah 5 mikrofarad itu sama dengan 12 mikrofarad. Kemudian kita selesaikan yang ini. Kapasitor 4 mikrofarad dan 2 mikrofarad juga tersusun paralel. Kita sebut saja C paralel 2. C paralel 2 sama dengan 4 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad, ini sama dengan 6 mikrofarad. Sedangkan C paralel 1, C paralel 2, dan kapasitor 4 mikrofarad yang ada di tengah tersusun seri,
Sehingga kapasitas gabungannya adalah, nah ini gambarnya ya, C paralel 1 4 mikrofarad, C paralel 2. Nah, kita hitung dulu kapasitas totalnya, yaitu karena ini tersusun seri, maka kita hitungnya secara seri. 1 per C total sama dengan 1 per C paralel 1 ditambah 1 per 4 mikro ditambah 1 per C paralel 2. Sama dengan 1 per 12, dari sini 12-nya, ditambah 1 per 4, yang ini, ditambah 1 per 6 mikro, yang dari sini, ya. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, 12 dibagi 12, 1, dikali 1, 1. 12 dibagi 4, 3, dikali 1, 3. 12 dibagi 6, 2, dikali 1, 2. Maka ini dijumlahkan, jadi 1 ditambah 3, 4, ditambah 2, 6. Jadi C paralel totalnya yaitu 12 per 6 sama dengan 2 mikrofarad. Dengan demikian, energi listrik rangkaian di atas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan setengah C pi kuadrat sama dengan setengah dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Dari sini, ini kan farad, dirubah, ini kan mikrofarad, dirubah ke farad, jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 24 dikuadratkan. Ini dari sini 24-nya yaitu V ya, dari sini 24-nya. Maka setengah dikali 2, ini kan jadi 1 ya, 10 pangkat min 6 dikali 24 dikuadratkan. Jadi sama dengan 576 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian disederhanakan mundur 1, 2. Jadi 5,76 kali 10 pangkat min 4 Joule. Maka besar energi listrik pada rangkaian tersebut adalah 5,76 kali 10 pangkat min 4 Joule. Jadi jawabannya yaitu C. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai contoh-contoh soal tentang listrik statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.